Baik, di video kali ini kita mencoba memasukkan CSS ke dalam web kita yang kemarin kita coba. Ini contoh web yang sudah kita buat. Jadi dari controller, namanya controller awal, silahkan dilihat di video sebelumnya. Controller awal, kemudian di sini ada kelasnya, tentu saja namanya awal juga. Kemudian di sini ada metode, yaitu metode index. Nah, metode index ini nanti dia load folder view, kemudian nama file di dalam folder view itu nanti ada namanya vContoh. Jadi bisa dilihat di sini ada folder view, kemudian di dalamnya di sini ada filenya vContoh seperti itu. Jadi yang di load ketika kita mengakses di sini, ketika kita mengakses controller awal seperti itu, awal, kemudian di sini metodenya index. Jadi ketika kita load controller awal, kemudian metodenya index di sini. Nah, ini yang di load dari folder view, kemudian nama filenya vContoh. Bisa dilihat, bisa dibuka vContoh yang ini. Jadi ini contoh. Nah, di sini nanti kita mencoba untuk memasukkan CSS yang ada. Contoh di sini yang paling populer kan itu Bootstrap seperti itu. Jadi ini silahkan dibuka aja webnya getbootstrap.com. Kemudian bisa kita download. Di sini versi yang kita pakai versi stabilnya sekarang 4.5. Jadi di download. Nah, yang kita download di sini kan ada yang sudah di-compile, kemudian macam-macam di sini. Sebenarnya bisa juga pakai CDN langsung atau Content Delivery Network seperti itu. Cuma kita di sini mencontohkan bagaimana untuk mengambil CSS dari lokal server kita sendiri seperti itu. Jadi contoh di sini yang kita ambil compiled CSS. Jadi CSS yang sudah di minified atau dikecilkan nanti. Ini di download. Save file. Nah, ini sudah selesai di download, silahkan dibuka foldernya, kemudian kita coba masuk ke folder KPAT kita. Ini jadi folder root KPAT kita. Hasil downloadnya tadi dibuka aja ini. Ini kita buka, ini namanya Bootstrap 4.1. Nah, untuk membuat file CSS dan JS-nya lebih rapi, teratur lokasinya, itu kita bisa buatkan folder di sini. Jadi di application system kita tambahkan di sini foldernya namanya asset. Jadi di dalam folder asset di sini baru kita ekstrak file Bootstrap ini. Nah, seperti itu. Jadi di dalam folder Bootstrap ini ada CSS dan JS seperti itu. Nah, biar lebih simpel, ini bisa kita ganti jadinya filenya Bootstrap aja, nama foldernya Bootstrap aja. Seperti itu. Jadi nanti struktur foldernya di sini ada application, asset, kemudian system user. Jadi ditambahin folder asset yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini nanti di projectnya, nah di sini ada folder aset yang sudah ada seperti itu. Jadi perhatikan ya struktur foldernya. Ini jadi satu hierarki seperti itu, sama lokasinya application, asset, system seperti itu. Jadi dia di luar foldernya tempatnya, di folder root. Nah, di JS ini di sini di CSS di sini ada yang tadi saya bilang ada Bootstrap min. Yang kita ambil sebenarnya satu aja, Bootstrap min ini aja, yang lain bisa dihapus nih. Yang ini untuk gridnya ini bisa dihapus juga, untuk ributnya juga bisa dihapus. Jadi yang kita ambil nanti cuma Bootstrap min-nya aja biar nggak besar filenya. Itu. Yang di bagian JS juga sama. Ini yang kita ambil yang bundle ini aja. Jadi dia ada penjelasan di sini apa itu yang bundle atau yang sudah dijadiin satu seperti itu. Ada yang
bootstrapnya aja. Tapi yang kita ambil yang bundle ini aja. Ini tadi salah ketik. Nah, jadi yang kita siapkan cuma dua ini aja contohnya seperti itu. Oke, sekarang ini file bootstrap ini, file CSS dari bootstrap ini kita masukkan ke dalam project kita seperti itu, ke dalam coding kita, biar nanti di sini di file contoh ini nanti dia sudah menggunakan bootstrap seperti itu. Oke, jadi caranya di sini tentu saja untuk menginputkan CSS itu di bagian head seperti itu ya, ini sudah biasa. Oke, jadi di bawah sini misalkan atau di bawah title juga nggak apa-apa, sama aja. Kita tetap pakai link seperti itu. Kemudian ini sudah biasa ya, relation style sheet. Nah, yang beda sekarang di hrefnya, per text reference-nya. Jadi caranya di sini untuk yang CI kita pakai echo seperti itu. Ini cara singkat untuk bikin echo. Sebenarnya cara panjangnya kan seperti ini, echo. Nah, itu. Nah, karena ini file, jadi ada caranya untuk bikin link yang seperti itu. Kalau kita di web 1 atau web yang model prosedural itu kan caranya langsung dibuat nama foldernya apa, kan seperti itu, aset seperti itu. Tapi kalau untuk di sini kita nggak bisa seperti itu. Jadi caranya di sini kita pakai base URL-nya dulu. Jadi diambil nanti base URL-nya. Base URL itu yang di set di config yang di sini. Nah, dia ngambil dari sini dulu seperti itu. Oke, jadi bisa diperhatikan base URL seperti itu. Baru nanti kita ambil folder aset yang ada. Jadi di sini ada aset, kemudian nama foldernya tadi apa aja ya, bootstrap, css, bootstrap.min seperti itu. Jadi itu yang kita ambil, aset, bootstrap, css, bootstrap.min.css. Nah, ini jangan sampai salah, ini bootstrap.min.css. Jadi caranya di sini di href ini kita pakai php echo base URL. Base URL ini memang library yang disediakan oleh CI untuk ngambil URL dari file seperti itu. Jadi dia base URL yang dipakai. Nah, ini titik koma di sini. Oke, kalau sudah ini kalau benar, jadi lokasinya jangan lupa ya, aset ini nama folder yang ini. Nah, base URL itu sebenarnya dia ngambil dari folder root yang ini. Folder root masuk ke folder aset seperti itu. Jadi masuk ke folder aset, masuk ke folder bootstrap, ini sudah dibuatkan, masuk ke folder CSS seperti itu, kemudian masuk ke file bootstrap.min.css yang di sini. Nah, jadi seperti itu yang kita ambil. Oke, kalau kita reload, nah ini sudah berbeda kan, sudah beda tampilannya. Kalau sudah beda nanti berarti sudah bisa diambil sudah berhasil untuk mengambil CSS dari bootstrap itu sendiri. Oke, untuk JS-nya sama ya, caranya biasakan untuk JavaScript itu ditaruh di bawah karena dia di load belakangan seperti itu. Jadi untuk masukin JavaScript bisa pakai script source seperti itu. Ini lokasinya kan sama nih, tinggal nanti kita ambil, coba tak kecil, tinggal nanti kita ambil yang di sini kan darinya JS kan seperti itu, foldernya kan bawa JS, bootstrap dot, di sini ada bundle dot min dot, jangan lupa dot .js ini, dot min.js seperti itu. Jadi ini JavaScript-nya sudah diambil, kemudian CSS-nya sudah diambil. Oke, kalau kita mau coba lihat bedanya di sini, ini kan bisa kita tambahkan di tabel ini class table yang biasa ya. Class table, tabelnya table border misalkan seperti itu. Jadi table border. Kalau kita refresh,
Nah, ini kan tabelnya sudah pakai style yang dari CSS Bootstrap seperti itu. Dan di atas juga kita bisa tambahkan kontainer. Nah, kayak gitu. Di sini bisa kita load kontainernya. Kalau dilihat sekarang, nah ini sudah pakai kontainer seperti itu. Oke. Jadi untuk ngambil file CSS seperti itu caranya. Untuk ngambil CSS yang dari lokal server kita, jadi dari lokal yang di sini, itu caranya seperti itu, bisa diperhatikan. Ini link tetap pakai link style sheet, kemudian yang beda nanti cara ngambil URL-nya yang ada di sini. Jadi pakai base URL, kemudian nama folder yang ada di sana. Ini perhatikan ya, nama folder yang ada di sini. Nah, ini Bootstrap seperti itu. Jadi kalau nanti beda strukturnya, silahkan ikutin struktur yang ada di komputer masing-masing atau di server masing-masing seperti itu, lokasinya di mana. Nah, jadi seperti itu caranya. Cara yang lain sebenarnya cara yang lebih gampang. Di sini kita bisa pakai CDN sebenarnya. Jadi CDN yang ini sudah disediakan sama Bootstrap seperti itu. CDN ini kepanjangannya Content Delivery Network. Jadi nanti bisa dibaca lah apa itu CDN. Cuma di sini kalau kita pakai CDN, ketika bikin ini nanti ini bisa di copy ya, CDN-nya bisa di copy. Kita ulang, ini copy. Kemudian nanti kita pastenya di sini. Nah, ini bisa dimatikan yang di bawah ini. Nah, tapi kurangnya ketika pakai CDN di sini karena dia ngambil dari web CDN-nya Bootstrap, kita harus tetap koneksi ke internet. Nah, seperti itu. Karena dia tetap ngambil dari internet, dari sini dia ngambil. Nah, kalau yang di bawah ini kan dari lokal, kita udah download duluan CSS-nya. Tapi kalau yang ini dia langsung ngambil dari dari CDN Bootstrap itu sendiri. Jadi nanti ketika di rumah misalkan mencoba, nanti kemudian nggak ada internet, cache-nya dihapus, nanti ini nggak bisa kebaca jadinya, CSS-nya nggak keload seperti itu. Bukan masalah di codingnya, tapi memang internetnya nggak ada, dia nggak bisa ngambil coding CSS yang ada seperti itu dari internet. Nah, tapi kalau kita pakai yang lokal, ini kan sudah kita download, filenya sudah ada, jadi ini tinggal dipakai seperti itu, walaupun nggak ada internet. Nah, jadi itu pilihannya seperti itu, hasilnya sama nanti. Oke, jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahamin, silahkan dicoba. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.